Mulai 1 November 2021, umat Katolik Indonesia serentak menggunakan tata perayaan Ekaristi 2020. Dikutip dari katoliknews.com, Ignatius Kardinal Suharyo, Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia, melonsing buku Tata Perayaan Ekaristi baru untuk Gereja Katolik Indonesia di Gedung Penerbit dan Toko Buku Obor Jakarta 7 Mei 2021. Adapun buku TPE yang dilaunching ini adalah buku untuk imam yang memimpin Ekaristi. Turut hadir dalam acara ini antara lain Dewan Moneter KWI, Uskup Agung Pontianak Monsinyur Agustinus Agus dan Uskup Denpasar Monsinyur Sylvester San. Sekjen KWI yang juga Uskup Bandung dan Ketua Perkumpulan Rohani Obor Monsinyur Antonius Subianto Benjamin OSC, Sekretaris Komisi Liturgi KWI Romo John Rusai, dan Direktur Penerbit dan Toko Rohani Obor FX Susanto. Hadir secara daring lewat Zoom Meet antara lain Ketua Komisi Liturgi yang juga Uskup Banjarmasin Monsinyur Petrus Bodeng Timang, para Ketua Komisi Liturgi Keuskupan-Keuskupan di Indonesia, para imam, biarawan-biarawati, dan sejumlah umat. Kardinal Suharyo yang juga Uskup Agung Jakarta mengatakan, Konferensi Wali Gereja Indonesia melalui Komisi Liturgi dan Penerbit Rohani Obor menghadirkan buku TPE baru ini sebagai sarana agar merayakan Ekaristi dengan baik. Menurutnya, satu hal yang layak disyukuri dari umat Katolik di Indonesia adalah cinta akan Ekaristi. Perayaan Ekaristi di paroki-paroki tidak pernah kurang peserta, bahkan di masa sulit saat pandemi, terus dicari jalan agar umat bisa mengikuti perayaan Ekaristi, termasuk melalui TVRI yang sebelumnya tidak pernah ada. Suharyo menjelaskan lebih jauh, buku TPE yang dipakai di Indonesia sampai saat ini adalah TPE tahun 2005 yang disusun berdasarkan buku Missale Romawi tahun 2002. Diberi nama TPE 2005 karena resmi digunakan pada tahun itu. Namun lanjutnya, pada tahun 2008 muncul buku Missale Romawi baru, sehingga KWI mengusahakan supaya TPE 2005 yang didasarkan pada Missale Romawi 2002 itu disesuaikan dengan Missale Romawi 2008, maka jadilah TPE 2020. Diberi nama TPE 2020 karena finalisasi rumusan doa dan lain sebagainya pada tahun 2020 lalu. Suharyo menegaskan, dengan hadirnya TPE baru ini, maka buku TPE 2005 tidak digunakan lagi, yang batas terakhir penggunaannya sampai 1 November 2021. Ia pun mempersilahkan koleganya di keuskupan masing-masing untuk menentukan kapan TPE ini mulai dipakai. Tetapi tenggat waktu tidak berlakunya lagi TPE 2005 adalah tanggal 1 November 2021. Jadi sesudah tanggal itu TPE lama tidak dipakai lagi, dan satu-satunya TPE yang dipakai adalah TPE 2020, kata Romo Kardinal yang berasal dari Sedayu, Yogyakarta itu. Saya memegang buku Tata Perayaan Ekaristi tahun 2020 dan Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia sudah mengumumkan kepada kita sekalian bahwa Tata Perayaan Ekaristi tahun 2020 ini akan digunakan secara menyeluruh di seluruh wilayah Konferensi Wali Gereja Indonesia pada bulan November tahun 2021 ini. Nah, dalam rangka agar kita memang menyatukan diri kita dengan seluruh gereja, khususnya dengan gereja lokal kita, dan pastilah dengan gereja universal, maka saya
menyampaikan kepada Anda sekalian, mari kita menggunakan tata perayaan Ekaristi yang baru ini. Dikutip dari kompas.com, para pemimpin negara-negara anggota G20 membuat kemajuan penting dalam mengatasi ancaman pemanasan global yang meningkat. Pernyataan tersebut disampaikan Perdana Menteri Italia Mario Draghi pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021. Italia adalah presidensi G20 saat ini. Draghi mengatakan kepada wartawan bahwa untuk kali pertama semua negara anggota G20 menyepakati pentingnya membatasi pemanasan global dengan mencegah kenaikan suhu bumi 1,5 derajat Celcius. Dia menambahkan, tujuan untuk mencapai emisi nol karbon bersih pada pertengahan abad ini juga menandai terobosan dibandingkan dengan komitmen G20 sebelumnya. Sebagian besar para pemimpin negara G20 setelah dari Roma akan terbang ke KTT Iklim COP26 di Skotlandia. Selain menyinggung perubahan iklim, Draghi juga menepis anggapan bahwa sekelompok negara seperti Cina dan Rusia melemahkan upaya dalam memajukan kerjasama internasional. Dikutip dari berita1.com, konferensi iklim paling penting dalam beberapa tahun dibuka di Glasgow, Skotlandia pada hari Minggu 31 Oktober 2021. Seperti dilaporkan AFP, pada upacara pembukaan di Glasgow, Sekretaris Eksekutif Konvensi Kerangka Kerja PBB mengenai perubahan iklim atau UNFCCC, yakni Patricia Espinosa, berharap bahwa para pemimpin dunia bisa mencapai kemajuan di KTT Iklim COP26 ini. Selama 2 minggu ke depan, delegasi dari hampir 200 negara akan mencoba membuat kesepakatan yang pada akhirnya akan menempatkan dunia di jalur yang lebih aman dan mempercepat transisi ke masa depan yang lebih hijau dan bersih. Presiden COP26 Alok Sharma dari negara tuan rumah Inggris mengatakan, sementara pandemi telah menyebabkan COP26 tertunda selama 1 tahun, perubahan iklim tidak mengambil cuti. Menurut dia, dampak perubahan iklim dan peringatan ilmiah yang lebih kuat membuat jelas bahwa lampu berkedip merah di dashboard iklim. Di masing-masing negara kita melihat dampak buruk dari perubahan iklim, dan kita tahu bahwa planet kita bersama berubah menjadi lebih buruk, dan kita hanya bisa mengatasinya bersama melalui sistem internasional ini. Dan kita tahu apa yang kita butuhkan untuk mengatasinya, melakukan, tambahnya. COP26 adalah harapan terakhir kami untuk menjaga 1,5 derajat Celcius dalam jangkauan, katanya lagi. Saat negosiasi berlangsung rumit, tujuan akhir dari pembicaraan tersebut adalah untuk mencegah pemanasan global melebihi 1,5 derajat Celcius di atas tingkat praindustri. Di atas ambang batas itu, kata panel ilmiah PBB tentang iklim, dunia akan menjadi semakin asing, badai, banjir, dan kekeringan menjadi semakin parah, dan permukaan laut naik, sehingga menempatkan semakin banyak kehidupan dan mata pencaharian orang dalam bahaya. Target tersebut adalah sasaran suhu utama di bawah Perjanjian Iklim Paris 2015 yang telah diadopsi oleh hampir 200 negara. Dunia telah menghangat sekitar 1,2 derajat Celcius, sehingga hanya ada sedikit waktu tersisa untuk mengambil langkah-langkah mendesak yang diperlukan untuk memperlambat laju perubahan iklim. Isu utama dalam pembicaraan tersebut termasuk tindakan kolektif yang lebih besar untuk mengurangi emisi gas rumah kaca,
terutama dari pembakaran batu bara, minyak dan gas yang memanaskan atmosfer dan lautan. Pada hari Senin ini, lebih dari 100 pemimpin dunia, termasuk Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan Perdana Menteri India Narendra Modi, menghadiri pembicaraan pada pertemuan puncak khusus dalam upaya untuk mempercepat aksi global terhadap perubahan iklim. Dilansir dari berita1.com, sebelum mengikuti pertemuan KTT G20 dan COP26, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengadakan pembicaraan yang panjang dan sangat pribadi dengan Paus Fransiskus. Seperti dilaporkan AP, Sabtu 30 Oktober 2021, Paus Fransiskus memuji Biden sebagai seorang Katolik yang baik dan memintanya harus terus menerima komuni. Dua tokoh Katolik Roma paling terkemuka di dunia itu berdiskusi tentang perubahan iklim, kemiskinan, dan pandemi virus corona. Tapi Biden mengatakan aborsi tidak muncul dalam pertemuan itu. Kami baru saja berbicara tentang fakta bahwa dia senang bahwa saya adalah seorang Katolik yang baik dan saya harus terus menerima komuni, kata Biden. Dukungan Presiden Biden untuk hak aborsi dan pernikahan sesama jenis telah membuatnya berselisih dengan banyak uskup Amerika. Beberapa di antaranya menyarankan agar dia tidak menerima komuni. Para uskup Amerika akan bertemu dalam konferensi musim gugur tahunan mereka pada pertengahan November ini. Mereka memperdebatkan kemungkinan teguran untuk Presiden Amerika hanya beberapa minggu. Namun Paus Fransiskus justru menghabiskan begitu banyak waktu dengan Biden. Video yang dirilis oleh Vatikan menunjukkan beberapa momen hangat dan santai antara Paus Fransiskus dan Biden saat mereka berulang kali berjabat tangan dan tersenyum. Paus seringkali terlihat berwajah masam, terutama di foto-foto resmi, tetapi dia tampak bersemangat pada hari Jumat itu. Pertemuan pribadi berlangsung sekitar 75 menit menurut Vatikan, lebih dari 2 kali lipat durasi normal audiensi dengan Paus. Biden bangga dengan iman Katoliknya, menggunakannya sebagai pedoman moral untuk membentuk kebijakan sosial dan ekonomi. Dia memakai rosario dan kerap menghadiri misa mingguan. Joe Biden mengunjungi Roma dan kemudian Glasgow untuk pertemuan puncak berturut-turut. Pertama, pertemuan para pemimpin kelompok 20 negara terkemuka dan berkembang, dan kemudian konferensi iklim global COP26.